Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mulai perkuliahan kita dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Materi kita di pertemuan yang ke-9 ini ya. Tentang tujuan pendidikan Islam. Tujuan adalah suatu yang diharapkan tercapai setelah sesuatu kegiatan selesai. Atau tujuan adalah cita, yakni suasana ideal itu tampak yang ingin diwujudkan. Dalam tujuan pendidikan, sesuai ideal itu tampak pada tujuan akhir. Adapun tujuan pendidikan adalah perubahan yang diharapkan pada subjek didik setelah mengalami proses pendidikan, baik pada tingkah laku individu dalam kehidupan pribadinya maupun kehidupan masyarakat dan alam sekitarnya di mana individu hidup. Selain sebagai arah atau petunjuk dalam pelaksanaan pendidikan, juga berfungsi sebagai pengontrol maupun mengevaluasi keberhasilan proses pendidikan. Adapun tujuan pendidikan Islam sebagaimana disampaikan oleh Ahmad D. Marimba, tujuan pendidikan Islam adalah identik dengan tujuan hidup seorang muslim. Tujuan hidup manusia menurut Islam adalah untuk menjadi hamba Allah. Hal ini mengandung implikasi kepercayaan dan penyerahan diri kepadanya. Menurut Zakiat Derajat, tujuan pendidikan agama Islam yaitu membina manusia beragama, berarti manusia yang mampu melaksanakan ajaran-ajaran agama Islam dengan baik dan sempurna, sehingga tercermin pada sikap dan tindakan dalam seluruh kehidupannya dalam rangka mencapai kebahagiaan dan kejayaan dunia dan akhirat. Selanjutnya, kita lihat tafsir Al-Quran Surah Az-Zariyat 56. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin manusia melainkan supaya mengabdi kepadaku. Ayat ini kalimatnya begitu lengkap dan sederhana sehingga keseluruhan sudah merupakan suatu kalimat yang sempurna dalam jumlah atau jumlah mufidah, terdiri nafi, manfa, istisna, dan mustasna. Pada ayat ini yang menjadi pokok pembicaraan adalah tujuan penciptaan dan tugas hidup manusia dan jin adalah menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-jin wal ins. Ayat ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan jin lebih dahulu daripada menciptakan manusia. Illa liya'budun, artinya untuk menyembahku. Lam yang menulis kata ini adalah lam ta'lil yang mengandung pengertian tentang adanya suatu tujuan, yaitu tujuan penciptaan manusia dan jin. Menurut Said Qutb pada ayat ini ditujukan apa maksud penciptaan manusia dan jin sekaligus menunjukkan apa tugas pokok dan satu-satunya selama hayatnya. Penghambaan kepada Allah menjadi tujuan hidup dan tujuan pendidikan bukanlah suatu penghambaan yang memberikan keuntungan bagi yang disembah, tetapi penghambaan yang mendatangkan kebahagiaan bagi yang menyembah. Zariyat 57. Aku tidak menghendaki rezeki sedikit pun dari mereka. Aku tidak menghendaki supaya mereka memberiku makan. Sungguhnya Allah dialah Maha Pemberi rezeki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh. Menyembah Allah meliputi semua ketaatan dan ketundukan kepada semua perintah ilahi yang membawa kepada kebesaran dunia dan akhirat serta menjauhkan diri dari semua larangan-larangan yang menghalangi tercapainya kemenangan dunia dan akhirat itu. Tujuan pendidikan dan tujuan hidup tidak dapat dipisahkan. Keduanya sama identik. Tujuan pendidikan adalah tujuan hidup, yaitu memperhambakan diri kepadanya sesuai dengan firman Allah. Katakanlah sungguhnya sembahyangku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Al-An'am 162. Ya'budu mempunyai beberapa pengertian. Satu, wahada, berarti mengesahkan Tuhan. Fada'a, maksudnya berkhidmat kepada Tuhan. Zalla, menurut ajaran Tuhan. Ata'alah, taat pada Tuhan. Arafa, mengenal Tuhan. Syekh Ahmad Mustafa Al-Maraghi
Maknai pengertian terakhir dengan penjelasan bahwa setelah kenal, manusia akan mencintai, kemudian menyembah, serta akan menghambakan diri pada Allah yang menciptakan manusia, ibadah menyembahnya, dan bukan karena dia memerlukan ibadah hambanya tersebut, yang maha kaya dalam segalanya dan tidak memerlukan pertolongan hambanya walaupun hanya sedikit. Selanjutnya, tentang bahayanya tidak bertuhan Allah Subhanahu wa taala, kita harus mengembalikan kepada dalil nakli. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa dia tidak akan menerima agama kecuali Islam. Demikian firman-Nya Al-Imran 19 dan 85. Bahayanya terletak pada kesia-siaan dan penyesalan yang akan terjadi di hari akhirat, saat mana penyembah selain Allah semuanya akan ditolak dan masuk neraka. Jadi masalah siapa Tuhan yang sebenarnya di antara Tuhan-Tuhan banyak yang dikenal di kalangan umat manusia, manusia jangan berspekulasi. Jangkauan akal manusia tidak mencapai masalah gaib seperti ini. Kalau menentukan apakah perlu bertuhan, mungkin dapat dengan mengandalkan dalil akli, sebab masalahnya mungkin dijangkau akal dan pengalaman hidup. Rabi' Ibnu Anas telah mengatakan sehubungan dengan makna firman-Nya, melainkan supaya mereka menyembahku adzaril imanam, yakni kecuali untuk beribadah. As-Sa'di mengatakan bahwa sebagian dari pengertian ibadah ada yang bermanfaat dan sebagian lain ada yang tidak bermanfaat. Sungguhnya jika kamu tanyakan kepada mereka siapakah yang menciptakan langit dan bumi, niscaya mereka akan menjawab Allah. Az-Zumar 38, Luqman 25. Ad-Dahhak mengatakan bahwa yang dimaksud dengan ayat ini adzaril imanam adalah orang-orang mukmin. Firman Allah, aku tidak menghendaki rezeki sedikit pun dari mereka, dan aku tidak menghendaki supaya mereka memberi aku makan. Sungguhnya Allah dialah maha pemberi rezeki yang membuat kekuatan lagi sangat kokoh. Hubungan dengan hadis. Sungguhnya aku menciptakan mereka agar aku memerintahkan mereka untuk menyembahku, bukan karena aku membutuhkan mereka. Ali ibnu Abu Talha telah meriwayatkan dari Ibnu Abbas, melainkan supaya mereka menyembahku, yakni agar mereka mengakui kehambaan mereka kepadaku, baik dengan sukarela maupun terpaksa. Menurut Ibnu Jurayj, makna yang dimaksud ialah melainkan supaya mereka mengenalku. Imam Ahmad mengatakan telah menceritakan kepada Yahya ibnu Adam dari Abu Sa'id. Keduanya mengatakan telah menceritakan kepada kami Israel dari Abu Ishaq, dari Abdurrahman ibnu Yazid, dari Abdullah ibnu Mas'ud, yang mengatakan bahwa Rasulullah telah membacakan ini kepadanya dengan bacaan berikut, sungguhnya aku adalah maha pemberi rezeki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh. Imam Abu Dawud, Imam Nasai, Imam Tirmidzi meriwayatkan melalui hadis Israel. Imam At-Tirmidzi mengatakan bahwa hadis ini hasan sahih. Makna ayat Allah menciptakan hamba-hamba agar mereka menyembah semata, tiada sekutu baginya. Maka barang siapa yang menaati perintah ini, dia akan membalas dengan balasan yang sempurna. Dan barang siapa yang durhaka kepadanya, maka dia akan menyiksa dengan siksaan yang keras. Dan Allah memberitahu kepada mereka bahwa Allah tidak membutuhkan mereka. Bahkan sebaliknya, merekalah yang berhajat kepada Allah. Selanjutnya, saudara-saudara sekalian, Imam Ahmad mengatakan, telah menceritakan kepada kami Muhammad ibnu Abdullah, telah menceritakan kepada kami Imran dari Nasyid, dari yakni ayah, dan Abu Khalid al-Walibi dari Abu Hurairah mengatakan dalam sebuah hadis qudsi, hai anak Adam, tekunlah beribadah kepadaku, niscaya kamu penuhi dadamu dengan kekayaan dan kututup kefakiran, dan jika kamu telah melakukannya, maka aku akan memenuhi dadamu dengan kesibukan, dan aku tidak mau menutup kefakiranmu. Menurut Mujahid, Allah menciptakan manusia dan jin supaya mereka mengetahui wujud Allah dan keesaannya. Dalam sebuah hadis qudsi, artinya aku laksanakan perbendaharaan yang tersembunyi, lalu aku ingin supaya diketahui, maka jadikanlah makhluk. Maka dengan adanya ciptaanku itulah mereka mengetahuiku. Ungkapan di atas diklaim sebagai hadis qudsi, akan tetapi banyak para ulama hadis yang memandang hadis di atas adalah palsu, sebagaimana diungkapkan oleh As-Sakhawi. Wahai Ibnu Taimiyah mengatakan ia bukan kalam Nabi, tidak dikenal sanadnya, baik sahih maupun dhaif. Pendapat ini juga telah diikuti Az-Zarkasi dan guru kami Ibnu Hajar Al-Asqalani. Dari ayat dan hadis di atas dapat dipahami segala perbuatan harus ditujukan hanya kepada Allah
Dan perlu diketahui bahwa setiap makhluk dari jin atau manusia tunduk kepada keputusan Allah, patuh kepada kehendaknya, dan menuruti apa yang telah dia takdirkan atasnya. Mafhum tarbawi. Bahwa Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang tujuan pendidikan menurut Islam, yaitu menyembah dan mengabdi kepada Allah, sebab tarbiyah adalah bagian dari hidup manusia. Adapun tujuan pendidikan nasional Indonesia adalah pendidikan nasional bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri, serta rasa tanggung jawab, kemasyarakatan, dan kebangsaan. Ayat di atas menegaskan bahwa Allah tidak menjadikan jin manusia melainkan untuk mengenalnya dan supaya menyembahnya. Pendapat tersebut sama dengan pendapat Az-Zajjaj, tapi ahli tafsir yang berpendapat bahwa maksud ayat tersebut ialah bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan jin manusia kecuali untuk tunduk padanya untuk merendahkan diri. Nah, setiap makhluk baik jin dan manusia wajib tunduk kepada peraturan Tuhan, merendahkan diri terhadap kehendaknya. Wallahu a'lam. Akhiri dengan hamdalah, dengan doa kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.